Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggia Priliana. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Miss Erna selaku dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi ini. Setelah saya mengerjakan skripsi saya yang berjudul Pesan Moral dalam Novel Kisah untuk Diri karya Eriska Febriani dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Baik, langsung saja saya mulai ke latar belakang. Perundungan anak marak terjadi di Indonesia, tampaknya juga sering terjadi antar peserta didik di lingkungan sekolah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada tahun 2020 bahwa perundungan anak pada usia 15 hingga 19 tahun mencapai 8,25% dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat pada tahun 2021 sekitar 480 anak korban perundungan di sekolah. Kasus perundungan terjadi karena krisis moral, seperti seseorang memiliki sikap acuh tak acuh, suka menindas orang lain dan hidup bebas sesuka dirinya sendiri, sehingga pada kasus perundungan yang dilakukan antar peserta didik membuat anak mengalami trauma dan depresi. Fenomena perundungan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku moral sangat buruk. Membahas mengenai moral dapat dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran melalui media karya sastra yaitu novel. Selanjutnya, kebaruan penelitian. Terdapat 5, atau saya mengambil hasil penelitian yang relevan. Pertama, skripsi milik Siti Izzatul Ummah pada tahun 2020. Pesan moral dalam novel Si Anak Pintar karya Terelie dan implikasinya terhadap nilai-nilai kesantunan bagi peserta didik. Persamanya adalah sama-sama menganalisis pesan moral dan juga menggunakan teori konsep Nurgiantoro. Perbedaannya yaitu Siti Izzatul Ummah penjabarannya lebih luas mengenai nilai-nilai kesantunan bagi peserta didik, sedangkan fokus penulis yaitu implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Yang kedua ada skripsi Nurinda Tita Cahyani pada tahun 2021, pesan moral dalam novel Keluarga Cemara karya Arswendo Atmowiloto dan implikasinya terhadap kehidupan peserta didik. Persamanya adalah sama-sama menganalisis pesan moral, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek novel yang digunakan. Nurinda Tita Cahyani menggunakan novel Keluarga Cemara karya Arswendo Atmowiloto, sedangkan penulis menggunakan novel Kisah untuk Diri karya Eriska Febriani dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Lalu yang ketiga, jurnal milik Zahra Nuruliza atau Muhammad Harun pada tahun 2018, analisis pesan moral berdasarkan stratifikasi sosial tokoh dalam novel-novel karya Arafat Nur. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis pesan moral, namun perbedaannya terletak pada subjek novel yang digunakan, dan juga Zahra Nuruliza atau Muhammad Harun juga menggunakan penjabaran yang lebih detail dan lebih luas secara mendalam, yaitu kata, frasa, klausa, dan paragraf berdasarkan stratifikasi sosial tokoh. Sedangkan fokus penulis yaitu implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Yang keempat, ada Rizky Atusaada pada tahun 2020, nilai moral dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Persamanya adalah sama-sama menganalisis pesan moral, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada instrumen pembantu dengan lebih spesifik contoh-contoh yang diberikan. Sedangkan fokus penulis yaitu dikategorikan sesuai konsep Nurgiantoro. Yang kelima, ada Adelia Ramadhani Nasution pada tahun 2019, pesan moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davunar, tinjauan sosiologi sastra. Persamanya adalah sama-sama menganalisis pesan moral dan perbedaannya terletak pada subjek novel yang digunakan. Adelia Ramadhani Nasution menggunakan novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davunar, sedangkan
Penulis menggunakan novel Kisah untuk Geri karya Eriska Febriani dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Konsep utama penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis pesan moral sesuai dengan kutipan Nurjantoro dalam Liza dan Harun pada tahun 2018 halaman 3 sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan manusia dengan diri sendiri. Adapun hubungan manusia dengan diri sendiri yaitu percaya diri, sadar diri, menerima kenyataan, jujur dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia lain. Adapun hubungan manusia dengan manusia lain yaitu persahabatan, kasih sayang, nasihat antar teman, orang tua, dan juga tanggung jawab guru terhadap siswa, tolong-menolong, rela berkorban, dan lain sebagainya, juga peduli terhadap sesama. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan. Adapun hubungan manusia dengan Tuhan yaitu berupa aspek ketuhanan seperti beriman kepada Tuhan, beribadah, dan juga memuji keagungan Tuhan, serta bersyukur kepada Tuhan. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, maka saya angkat rumusan masalah penulisan ini yaitu bagaimana pesan moral hubungan kepada diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan dengan Tuhan yang terdapat dalam novel Kisah untuk Geri karya Eriska Febriani dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lalu teknik penelitian yang digunakan, teknik penelitian model Milas dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Fokus dan subfokusnya. Fokusnya adalah kutipan dalam novel Kisah untuk Geri karya Eriska Febriani. Subfokusnya adalah 3 jenis pesan moral sesuai dengan konsep Nurjantoro yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu diolah oleh penulis dengan tabel analisis sendiri. Dan teknik pencatatan data yaitu menganalisis pesan moral, dan yang terakhir teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi penyidik. Hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu terdapat hubungan manusia dengan diri sendiri sebanyak 49 jumlah kutipan dengan persentase 30%, hubungan manusia dengan manusia lain dengan jumlah kutipan 103 dengan persentase 62%, lalu hubungan manusia dengan Tuhan dengan jumlah kutipan 14, persentase 8%, total keseluruhan kutipan jumlahnya 166 dengan persentase 100%. Selanjutnya, penafsiran dan uraian. Di sini ada hubungan manusia dengan diri sendiri, terdapat 5 data. Data yang pertama yaitu diambil dari novel Kisah untuk Geri karya Eriska Febriani pada tahun 2019 halaman 21. Kutipan di atas termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan diri sendiri, berupa kepercayaan diri seseorang. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh Geri penuh percaya diri. Meskipun kedepannya ia belum tahu apakah akan menjadi direktur seperti yang dicita-citakannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurjantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa pedoman hidup manusia menjadi tujuan. Lalu data yang kedua itu diambil dalam novel Kisah untuk Geri karya Eriska Febriani halaman 24. Kutipan di atas termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan diri sendiri berupa kepercayaan diri seseorang. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh Dinda percaya diri terhadap suatu hal yang memang tidak perlu dipertanyakan lagi karena ia terbilang cukup cantik dari teman-teman perempuan di sekolahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurjantoro
Dalam Liza dan Harun tahun 2018, halaman 3, bahwa manusia mempunyai hubungan terhadap dirinya sendiri dalam berperilaku. Lalu kutipan data yang ketiga yaitu termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan diri sendiri berupa kesadaran diri seseorang. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa moral Dinda yang sadar diri memang kalau untuk soal kepintaran, ia mengaku mengalah. Sadar diri merupakan jenis moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia mampu mengenali permasalahan yang ada dalam dirinya termasuk kelebihan dan kekurangan. Data yang keempat yaitu terdapat dalam novel Kisah untuk Gary karya Eriska Febriani tahun 2019 halaman 46. Kutipan di sini termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan diri sendiri berupa menerima kenyataan. Menerima kenyataan merupakan jenis moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun pada tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia pasti memiliki permasalahan dalam dirinya ataupun hidupnya. Akan tetapi manusia harus tahu aturan dengan menjunjung tinggi nilai moral. Data yang kelima, kutipan ini juga termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan diri sendiri berupa seseorang yang menerima kenyataan. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh Mama Dinda atau Laras yang sudah bisa menerima kenyataan dan sudah rela pergi keluar dari rumah mewahnya, meskipun ia belum tahu selanjutnya akan tinggal di mana. Menerima kenyataan merupakan jenis moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia pasti memiliki permasalahan dalam dirinya ataupun hidupnya. Keterpurukan dengan menanamkan nilai-nilai moral. Lalu ada hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu data yang pertama terdapat dalam novel Kisah untuk Gary karya Eriska Febriani halaman 6, yaitu kutipan di atas termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan manusia lain, berupa persahabatan dan kasih sayang antar teman. Persahabatan dan kasih sayang antar teman merupakan jenis moral hubungan manusia dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia saling melibatkan satu dengan yang lainnya agar menjalin suatu hubungan. Data yang kedua, kutipan termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan manusia lain berupa tanggung jawab guru terhadap siswa. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa siswa yang berada di sekolah menjadi tanggung jawab guru apalagi mengenai ketertiban. Dan ini ada di kutipan novel Kisah untuk Gary tahun 2019 halaman 19. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia harus mengetahui norma-norma dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Data yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lain yaitu berupa persahabatan dan kasih sayang antar teman. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia saling melibatkan satu dengan yang lainnya agar dapat menjalin suatu hubungan yang baik. Data yang keempat yaitu termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan manusia lain yang terdapat dalam novel Kisah untuk Gary tahun 2019 halaman 23 berupa kepedulian seseorang terhadap orang lain atau sesama. Peduli terhadap sesama merupakan jenis moral hubungan manusia dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3 bahwa manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, yaitu masih termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan manusia lain berupa permintaan maaf seseorang terhadap orang lain.
Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti melibatkan yang satu dengan yang lainnya agar hubungan bisa menjadi baik dan tidak mengalami kesalahpahaman. Masih di dalam penafsiran dan uraian, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Data yang pertama yaitu termasuk dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan Tuhan berupa sikap beribadah. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa seseorang yang ketawa merupakan aspek dari ketuhanan. Dan data yang kedua yaitu masih termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam novel Kisah untuk Gary tahun 2019 halaman 46 berupa sikap seseorang dalam berdoa kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa segala sesuatu yang diinginkan manusia berhubungan dengan segala aspek ketuhanan yang selalu melibatkan Tuhannya dengan memohon pertolongan. Lalu data yang ketiga termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu berupa sikap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa seseorang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena ditunjukkan untuknya mana teman yang baik dan tidak, dan ini terdapat dalam novel Kisah untuk Gary tahun 2019 halaman 72. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa selalu bersyukur menjadi bagian dari perintah Tuhan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Data yang keempat masih termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam novel Kisah untuk Gary tahun 2019 halaman 109 berupa sikap pada tokoh Gary yang berdoa kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa segala sesuatu yang diinginkan manusia berhubungan dengan segala aspek ketuhanan yang selalu melibatkan Tuhannya dengan selalu berdoa memohon pertolongan. Lalu data yang kelima atau terakhir yaitu masih termasuk ke dalam pesan moral jenis hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam novel Kisah untuk Gary pada tahun 2019 halaman 113 berupa sikap pada tokoh Dinda yang merapalkan zikir serta doa-doa terhadap Tuhannya. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang zikir dan berdoa kepada Tuhannya agar di dalam perjalanan bisa selamat sampai tujuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Nurgiantoro dalam Liza dan Harun tahun 2018 halaman 3, bahwa segala sesuatu yang diinginkan manusia berhubungan dengan segala aspek ketuhanan yang selalu melibatkan Tuhannya dengan selalu berdoa memohon pertolongan. Sebelum menutup presentasi ini, terdapat simpulan bahwa novel Kisah untuk Diri karya Eriska Febriani memiliki jenis pesan moral yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan dengan total sebanyak 166 temuan data. Dari jumlah keseluruhan jenis pesan moral dalam novel Kisah untuk Diri karya Eriska Febriani yang menunjukkan jumlah temuan data dan persentase tertinggi yaitu jenis pesan moral hubungan manusia dengan manusia lain. Sehingga hubungan manusia dengan manusia lain lebih dominan dari jenis pesan moral hubungan yang lain. Pada hubungan manusia dengan manusia lain yaitu saling memiliki hubungan ataupun segala hal pasti melibatkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebagai manusia yang mengetahui norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai pesan moral dalam novel Kisah untuk Gary karya Eriska Febriani ini dapat memberikan implikasi. Oleh karena itu, implikasi dalam penelitian ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui implikasi teori pada media pembelajaran yang dikaitkan dengan materi pelajaran menyangkut aspek peserta didik dalam melaksanakan jenis pesan moral di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.